Pemirsa, di tahun 2016 ini tingkat suku bunga acuan BI rate terus menurun dan tentunya ini juga diikuti oleh turunnya suku bunga deposito. Bagaimanakah kita menyikapinya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya saat ini di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Freddy Teja, Head of Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Freddy, ini pertama-tama barangkali saya ingin tanyakan dulu, sebetulnya apa yang membuat suku bunga deposito akhir-akhir ini terus turun ya Pak ya? Iya, memang sejak akhir tahun lalu, 3 bulan terakhir sampai saat ini, pemerintah dan Bank Indonesia terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang intinya untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui iklim suku bunga rendah. Nah, masalahnya kalau suku bunga kredit turun, otomatis suku bunga deposito juga turun juga, seperti itu. Tapi tentunya biarpun turun juga, tapi kita tetap harus punya yang namanya simpanan jangka pendek yang liquid pastinya Betul, ya Pak Freddy ya, seperti tabungan, deposito. Ya. Nah, jika kita menyimpan di tabungan deposito bunganya juga semakin kecil, tentu pasti berdampak dong kepada investasi kita. Bagaimana aja kita harus menyikapinya? Ya, mungkin kita bisa mengalihkannya ke reksadana pasar uang sebagian gitu. Kenapa? Liquidnya seperti tabungan, tetapi potensi imbal hasilnya mungkin bisa menyamai atau bahkan lebih besar dibandingkan dengan deposito atau tabungan. Seperti itu. Jadi di situ ya. Tapi bukannya reksadana pasar uang itu isinya juga mayoritas deposito Pak, tabungan. Jadi kalau memang suku bunga depositonya turun, bukannya kemudian imbal hasilnya juga kemudian turun? Betul, memang mayoritas isi instrumen dari reksadana pasar uang itu memang deposito gitu. Tetapi ada beberapa hal yang membedakan ya. Yang pertama, reksadana pasar uang itu isinya adalah deposito kolektif. Misalnya saya punya 10 juta, Mbak Chandra punya 10 juta, masyarakat lain dikumpulkan sampai katakanlah jumlahnya misalnya 100 miliar. Nah, manajer investasi menempatkan deposito 100 miliar tentunya memperoleh bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kalau saya atau kita menempatkan hanya 10 juta gitu. Jadi bunganya bisa lebih tinggi. Yang kedua, reksadana pasar uang ini depositonya ditempatkan di beragam jangka waktu. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, 6 bulan. Dan normalnya semakin panjang jangka waktu deposito, bunganya juga semakin tinggi. Ya, kalau misalnya balik lagi, contohnya kalau kita hanya punya 10 juta, mau dibagi berapa tenor gitu ya, karena untuk menempatkan deposito minimumnya saja biasanya memang sudah 10 juta sendiri. Gitu. Yang ketiga, depositonya juga ditempatkan di beragam bank. Ini bagian dari diversifikasi risiko. Dan yang terakhir, reksadana pasar uang ini bisa memperoleh booster tambahan karena bisa menempatkan di obligasi yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun, baik obligasi negara ataupun obligasi korporasi. Dan obligasi biasanya imbal hasilnya lebih tinggi dari deposito. Oke Pak Freddy, ini menarik sekali. Tapi sebetulnya apakah memang kemudian reksadana pasar uang ini dapat sepenuhnya apa yang tidak ini menjadi pengganti tabungan deposito kita? Atau bagaimana? Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Kenapa? Karena walaupun namanya pasar uang, tetap yang namanya reksadana ada peluang dan risiko. Tadi saya sudah menjabarkan peluang-peluangnya gitu ya. Risikonya tetap ada, yaitu fluktuasi. Walaupun memang dibandingkan dengan reksadana jenis lain, saham, obligasi, fluktuasinya memang paling rendah. Tetapi tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan tabungan atau deposito sih. Kalau berbicara mengenai porsi yang tepat untuk kita menaruh uang kita di satu jenis investasi seperti reksadana pasar uang maupun ke deposito tabungan, sebetulnya porsi yang tepat yang seperti apa ini Pak? Kembali lagi tidak ada jawaban yang pasti, balik lagi ke setiap orang, tapi yang harus dipikirkan, dicermati adalah arus kas dan pola pengeluaran bulanan. Biasanya normalnya orang menyimpan dana liquid, dana simpanan yang mudah diambil untuk jaga-jaga itu 6 kali pengeluaran bulanan. Ya, dari 6 kali pengeluaran bulanan itu mungkin separuhnya atau 2/3-nya bisa dimasukkan ke reksadana pasar uang, sisanya biarkanlah tetap liquid di tabungan. Tapi kembali lagi tergantung kepada kebutuhan masing-masing keluarganya juga ya. Terima kasih Pak Freddy atas waktu dan informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh